Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika lagi, tentunya dengan saya Bu Aulia. Nah, sebelum mempelajari materi baru, ada yang ingin saya tanyakan ke kalian. Minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nah, kalau saya punya bilangan seperti ini, nah, ini penyebutannya apa? Hayo. Ya, betul sekali. Jadi dia disebut bilangan nol. Kalau ini apa namanya? Cara membacanya adalah negatif 35. Betul sekali. Jadi menyebutnya yang tepat adalah negatif, bukan min ataupun minus. Selanjutnya, bilangan berapakah ini? 48. Ya. Kalau yang ini 145. Kira-kira 145 itu contoh bilangan bulat positif atau negatif? Betul, dia adalah contoh bilangan bulat positif. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana ya cara membacanya? Dia adalah negatif 9. Oke. Selanjutnya, nah, jadi anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas membandingkan dua bilangan bulat. Lalu mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini saya ada gambarnya ya. Beberapa apa ini namanya, binatang apa ya, tahu nggak? Iya, jadi beberapa lumba-lumba sedang berenang di dasar laut ya. Ada terumbu karangnya, terlihat sangat bagus sekali. Nah, hari ini kita belajar tentang mengurutkan bilangan bulat. Apa manfaatnya? Nah, ini kita dapat menghitung, menentukan. Apabila ada pertanyaan, 3 ekor lumba-lumba sedang berada di kedalaman 23 meter, 9 meter, dan 18 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba manakah yang berada paling dalam? Nah, nanti kita bisa menentukan lumba-lumba mana ya? Apakah kira-kira lumba-lumba dengan kedalaman ini 23, 9, atau 8? Nah, agar bisa menjawab permasalahan itu, kita belajar dulu. Membandingkan dua bilangan bulat. Ya, jadi begini caranya. Bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kiri. Kalian perhatikan kata yang saya beri warna merah. Kalau dia letaknya di kanan, pasti nilainya lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Kalau dia letaknya di sebelah kiri, berarti nilainya lebih kecil. Pinter. Nah, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. Otomatis seperti itu ya. Contoh, kalau saya punya soal seperti ini. Nah, saya membuat garis bilangan. Ya, garis bilangannya saya isi dengan angka negatif 9 sampai 9. Nah, saya akan membandingkan dua bilangan, yaitu bilangan 1 dan 5, atau sebaliknya bilangan 5 dan 1. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini caranya adalah, nah, titik 5 ini berada atau terletak di kanan titik 1. Jadi titik 1 ini ya, titik 1 adalah acuannya. Coba kalian lihat, kalau kalian berdiri di titik 1,
Kira-kira titik 5 itu ada di sebelah kanan atau kirinya kalian? Tentu ada di sebelah kanan ya. Jadi kita tulis titik 5 di kanan titik 1. Apa artinya? Nah, ingat-ingat, kalau bilangan tadi berada di sebelah kanan, artinya bilangan itu lebih besar. Otomatis 5 lebih dari 1 atau lebih besar dari 1. Nah, bisa kita tulis dalam lambang bilangannya 5 lebih dari 1. Dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. 5 lebih dari 1. Selanjutnya, saya akan membandingkan bilangan negatif 4 dengan negatif 1. Nah, sekarang acuannya adalah di titik negatif 4. Acuannya di sini, negatif 4. Kalian berdiri, dibayangkan kalian berdiri di titik negatif 4 di sini ya. Berarti negatif 1 letaknya di sebelah kanan kalian. Kalau bilangan itu terletak di sebelah kanan kalian, artinya negatif 1 itu lebih dari negatif 4. Ya, jadi kata lebih dari di sini kita ubah lambangnya atau simbol matematikanya menjadi simbol seperti ini ya, dicaplok. Jadi yang lebih besar itu dicaplok, dimakan gini ya, dimakan artinya ya. Kemudian kita akan membandingkan lagi bilangan negatif 3 dengan 2. Nah, negatif 3 itu terletak di sebelah mananya 2, ya kan? 2 jadi acuan kita. Kita berdirinya di titik 2 nih. Kita berdirinya di titik sini. Nah, kita berdirinya di titik sini. Negatif 3 ada di sebelah mana kita? Di sebelah kiri. Nah, ingat, kalau bilangan terletak di sebelah kiri, artinya bilangan itu lebih kecil atau kurang dari, nah seperti ini ya. Artinya negatif 3 kurang dari 2. Bisa kita tulis lambangnya menjadi negatif 3 kurang dari 2. Selanjutnya, kita bandingkan negatif 5 dengan negatif 2. Ya. Negatif 5 dengan negatif 2. Acuannya di mana? Kita berdirinya di mana? Di sini. Ya. Kita berdirinya di titik negatif 2. Negatif 5 itu ada di sebelah mana kita? Ada di sebelah kiri. Otomatis negatif 5 kurang dari negatif 2. Lambangnya seperti apa? Nah, seperti ini nggih lambangnya. Ya, pelan-pelan dulu, dipahami dulu. Selanjutnya, nah, ini saya punya contoh lagi. Tanda pembanding. Nah, kurang dari, ini namanya tanda pembanding kurang dari, kalau ini adalah lebih dari. Tanda pembanding kurang dari atau kurang dari untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, nah, ini soalnya negatif 12 titik-titik negatif 5. Kalau soalnya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, buat gambar garis bilangan. Ya, kita buat dulu garisnya, garis bilangannya. Seret, kita gambar seret. Menggunakan penggaris. Setelah itu jarak antar bilangannya harus sama. Baru kita beri lambang bilangannya, ya, negatif 12, karena diminta membandingkan negatif 12 sampai 5, kita tulis negatif 12 sampai dengan 5. Lalu, perhatikan letak bilangannya. Nah, negatif 12 ada di sebelah sini yang diberi lingkaran kuning, positif 5 atau 5 terletak di sebelah sana ya. Nah, sekarang acuannya adalah bilangan yang pertama disebut negatif 12. Nah, negatif 12. Negatif 12 itu terletak di sebelah mananya 5. Ya, berarti 5-nya kita berdiri di titik 5. Ya, bisa dipahami. Kita berdiri di titik 5.
negatif 12 terletak di sebelah mananya 5? Dia terletak di sebelah kiri. Berarti negatif 12 itu kurang dari 5. Atau langsung kita lambangkan dengan simbol kurang dari. Selanjutnya 2 titik-titik negatif 4. Kita perhatikan dulu di mana ya letaknya 2. Oh, ternyata 2 di sini. Negatif 4-nya di sini. Nah, berarti kita berdiri di titik negatif 4 ya. Nah, kita berdiri nih di titik negatif 4. Kita lihat ke arah 2, kita noleh. Si angka 2 itu bilangan 2 terletak di sebelah mana kita ya? Oh, dia terletak di sebelah kanan kita ternyata. Nah, karena terletak di sebelah kanan kita, otomatis 2 itu lebih besar. Tandanya pakai ini. Nah, lebih besar dari negatif 4. Contoh soal berikutnya, ada beberapa temperatur atau suhu. Negatif 9 derajat Celcius, negatif 10 derajat Celcius, negatif 6 derajat Celcius, dan 4 derajat Celcius. Ya, saya gambar di garis bilangan ini negatif 9, itu negatif 10, negatif 6, dan 4. Di antara temperatur berikut, manakah yang memiliki suhu lebih rendah ya? Ini tadi ya, ini yang kita bandingkan negatif 10, negatif 9, negatif 6, dan 4. Nah, yang saya centang warna biru itu ungu itu yang akan kita bandingkan. Kalau dia diminta suhu lebih rendah, artinya yang bernilai paling kecil. Ingat-ingat, tadi bilangan kalau dia bernilai paling kecil, artinya bilangan itu terletak di sebelah kiri, paling kiri sendiri. Mana bilangan yang paling kiri? Yaitu bilangan negatif 10. Sampai di sini dipahami dulu pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan bulat. Ya. Nah, langsung saya masuk ke contoh soal. Misalkan ada soal urutkan bilangan-bilangan berikut. Negatif 4, 0, 5, negatif 3, dan 2. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Jangan lupa ya, buat garis bilangan dulu. Berjarak sama. Nah, ini saya buat antara negatif 12 sampai 5. Lalu kita perhatikan letaknya. Negatif 4. Oh, dia letaknya di sini. Saya lingkari. Lalu 0 di mana ya? Oh, itu 0 di sana. 5 di sana. Negatif 3. Dan 2. Nah, kalian perhatikan. Kalau diminta untuk mengurutkan. Nah, urutan bilangan dari yang terbesar. Ya. Tadi di bab membandingkan bilangan, kalau bilangan itu terletak di sebelah kanan, artinya bilangan itu lebih besar. Sama halnya dengan di sini. Kalau kalian diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar, berarti tulis bilangan yang terletak di paling kanan dulu, baru ke sebelah paling kiri harus urut. Jadi yang paling kanan dulu kan ini nih. Yang ini ya. 5. Berarti mulai kita tulis dari 5, kemudian 2, 0, negatif 3, dan negatif 4. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian disuruh mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, ingat-ingat, kalau bilangan itu letaknya di sebelah kiri, paling kiri, berarti dia nilainya adalah yang paling kecil. Itu yang akan kita tulis terlebih dahulu. Ingat-ingat ya, terletak paling kecil sebelah kiri dulu, berarti ini yang paling kiri. Nah, negatif 4, negatif 3, 0, 2, dan 5. Contoh selanjutnya. Urutkan bilangan-bilangan berikut. Nah, nih, saya punya bilangan ini nih. Negatif 1, 2, 4, negatif 3, dan 3.
Masih ingat caranya bagaimana? Nah, harus digambar garis bilangannya dulu. Seret! Jaraknya sudah sama semua ini, tinggal kita masukkan bilangannya. Lah, baru kita perhatikan di mana ya letak negatif 1 ini? Ternyata di sini. Saya beri lingkaran merah. 2 di situ, 4 di sana, negatif 4 di situ, 3 di sana. Ada 5 bilangan yang akan kita urutkan. Jika yang diminta adalah urutan bilangan yang terbesar, ingat ya, terbesar tadi dimulai dari sebelah kanan. Kita tulis semuanya, harus urut. Jadi dimulai dari 4, 3, 2, negatif 1, dan negatif 3. Begitu pula sebaliknya, kalau kalian diminta mengurutkan bilangan dari yang terkecil, tinggal dibalik. Berarti mulai dari negatif 3, negatif 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga kalian semua paham dengan materi yang saya jelaskan. Kalau ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya di WA Bu Aulia. Nah, untuk tugas hari ini kalian kerjakan kuis ya, kuis matematika 1. Cukup kalian klik linknya, klik link itu nanti akan di-share di wali kelas kalian masing-masing ya. Kalian tulis nanti identitas kalian, nama lengkap kalian di sana, kelas berapa, absen berapa, lalu kalian kerjakan soalnya. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Kalau sudah selesai nanti otomatis nilai kalian akan muncul ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.